Pernahkah Anda merasa seolah-olah sedang berjalan di tempat, terus-menerus kembali ke titik yang sama dalam hidup Anda? Kita semua memiliki kecenderungan manusiawi untuk mencari kenyamanan dalam hal-hal yang sudah kita kenal. Bahkan, jika hal-hal itu sudah tidak lagi memberi kita kegembiraan. Di sebuah kota yang sibuk, bayangkan seseorang berdiri di persimpangan jalan, menatap sebuah bangunan tua dengan tatapan penuh kerinduan. Itu adalah gambaran dari banyak jiwa yang terjebak dalam nostalgia. Kita mencari kunci kebahagiaan di saku baju yang sudah lama kita buang. Padahal, dunia di sekitar kita terus berputar tanpa henti. Menawarkan kemungkinan baru yang seringkali kita abaikan karena terlalu sibuk menoleh ke belakang. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Namun, dalam hal perasaan, kita seringkali melakukan hal itu secara tidak sadar. Kita mengunjungi kembali kenangan, tempat, atau bahkan orang yang pernah menyakiti kita. Berharap kali ini ceritanya akan berakhir bahagia. Kita seperti seorang nelayan yang terus melempar jaring ke kolam yang sudah kering. Kita berharap keajaiban akan terjadi di tempat yang sudah mati. Padahal, energi yang kita habiskan untuk menggali tanah yang tandus itu bisa kita gunakan untuk menanam benih di ladang yang baru. Mari kita perkenalkan karakter fiktif kita. Panggil saja dia Aris. Aris adalah gambaran dari kita semua yang pernah kehilangan sesuatu yang berharga. Entah itu hubungan, pekerjaan, atau impian. Dia menghabiskan sore harinya dengan berjalan melewati taman yang sama, di mana dia dulu merasa paling bahagia. Setiap bangku taman, setiap pohon oak, dan setiap suara kicauan burung mengingatkannya pada apa yang hilang. Dia mencari sisa-sisa kebahagiaan itu di antara bayang-bayang masa lalu. Namun, semakin dia mencari, semakin hampa yang dia rasakan. Taman itu tetap sama, tapi Aris sudah tidak lagi memiliki apa yang dulu dia bawa ke sana. Psikologi menjelaskan fenomena ini sebagai loss aversion, atau keengganan untuk kehilangan. Kita begitu takut kehilangan investasi emosional kita, sehingga kita lebih memilih bertahan di tempat yang menyakitkan daripada melangkah ke tempat yang tidak kita ketahui. Kita merasa bahwa jika kita pergi, maka semua kenangan indah itu akan benar-benar hilang. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang menahan diri kita sendiri di dalam penjara yang kuncinya ada di tangan kita sendiri. Wow, this mural is Kita incredible. terjebak dalam loop emosional The yang details on this melelahkan. graffiti are amazing. Langkah pertama untuk keluar adalah menyadari much bahwa art on tempat this itu street. sudah tidak lagi menyediakan apa yang Anda butuhkan. Kebahagiaan bukan seperti barang antik yang bisa kita simpan selamanya di dalam lemari. Kebahagiaan lebih seperti sungai yang terus mengalir. Dia dinamis, berubah, dan selalu baru. Saat kita mencoba mencari kebahagiaan di tempat kita kehilangannya, kita sebenarnya sedang mencoba membendung sungai itu. Kita mencoba memaksa air yang sudah lewat untuk kembali ke hulu. Itu adalah perbuatan yang melawan hukum alam. Kehilangan adalah tanda bahwa bab tersebut telah selesai. Dan seperti buku yang bagus, kita tidak bisa membaca bab baru jika kita terus-menerus membaca ulang halaman terakhir yang membuat kita menangis. Bayangkan jika Anda kehilangan dompet di pasar. Apakah Anda akan tetap berdiri di sana selama 10 tahun menunggu dompet itu kembali sendiri? Tentu tidak. Anda mungkin akan mencari sebentar, lalu menyadari bahwa Anda harus mengurus dokumen baru dan mencari uang lagi. Namun, dalam hal emosi, kita seringkali berkemah di tempat kehilangan itu selama bertahun-tahun. Kita membangun tenda di atas rasa sakit kita. Kita menjadikan kesedihan sebagai identitas baru. Padahal, hidup memanggil kita untuk segera mengurus dokumen emosional baru dan melanjutkan perjalanan ke pasar yang lain. Konflik dimulai ketika realita mulai bertabrakan dengan harapan palsu kita. Aris mulai merasa frustrasi, karena setiap kali dia kembali ke tempat lamanya, dia merasa semakin asing. Teman-temannya sudah melangkah maju, dunia sudah berubah, namun dia masih memakai pakaian mental yang sudah kekecilan. Ini adalah pemicu konflik internal yang hebat. Ada bagian dari dirinya yang ingin lari, tapi ada bagian lain yang dirantai oleh kenangan. Rasa sakit ini sebenarnya adalah sinyal dari jiwa kita bahwa lingkungan ini sudah tidak lagi mendukung pertumbuhan kita. Seperti bibit tanaman yang harus dipindahkan ke pot yang lebih besar. Kita sering membohongi diri sendiri dengan kalimat, mungkin kali ini akan berbeda. Kita kembali ke mantan kekasih yang toksik, atau kembali ke pekerjaan yang menguras jiwa hanya karena itu terasa familiar.
Familiaritas seringkali disalahartikan sebagai keamanan, padahal sesuatu yang familiar bisa saja perlahan-lahan membunuh potensi kita. Kita lebih memilih rasa sakit yang kita kenal daripada kebahagiaan yang asing. Ini adalah jebakan zona nyaman yang sangat berbahaya. Kita menjadi tawanan dari masa lalu kita sendiri, menolak untuk melihat bahwa di balik tembok itu ada padang rumput yang luas. Setiap kali Aris mencoba memperbaiki apa yang sudah rusak di tempat yang lama, dia justru semakin terluka. Dia menyadari bahwa orang-orang yang ada di sana sudah tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Atmosfernya sudah berubah menjadi dingin. Ini adalah momen yang menyakitkan, namun perlu. Kesadaran bahwa tempat itu bukan lagi rumah baginya. Rumah bukan lagi tentang koordinat geografis, tapi tentang frekuensi emosional. Dan frekuensi Aris sudah tidak lagi selaras dengan tempat itu. Dia sedang mencoba memainkan musik klasik di sebuah konser rock. Itu tidak akan pernah berhasil, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Banyak dari kita yang terjebak dalam siklus nostalgia beracun. Kita hanya mengingat bagian yang indah dan menghapus semua bagian yang menyakitkan dari memori kita. Ini membuat kita ingin kembali. Kita lupa mengapa kita pergi atau mengapa hal itu hilang sejak awal. Otak kita melakukan trik kotor untuk membuat masa lalu tampak lebih bersinar daripada kenyataannya. Jika kita bisa melihat masa lalu dengan kacamata yang objektif, kita mungkin akan segera berbalik arah. Kita perlu berhenti memberikan filter estetika pada kenangan yang sebenarnya penuh dengan duri. Ketegangan meningkat saat Aris menyadari bahwa waktu tidak menunggunya. Dia melihat kalender dan menyadari berapa banyak kesempatan yang dia lewatkan karena sibuk meratapi apa yang hilang. Ada rasa sesal yang mendalam, tapi sesal itu justru menjadi bahan bakar. Konflik ini mencapai puncaknya ketika dia harus membuat keputusan sulit, tetap tinggal dan perlahan mati secara emosional, atau pergi tanpa membawa apapun kecuali dirinya sendiri. Ini adalah titik di mana keberanian harus mengalahkan ketakutan. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi berarti memahami bahwa ada hal-hal yang tidak ditakdirkan untuk dibawa serta ke masa depan. Seringkali kita merasa bahwa jika kita berhenti mencari di tempat lama, kita mengkhianati masa lalu kita. Kita merasa bersalah karena ingin bahagia kembali. Ini adalah beban moral yang tidak perlu kita pikul. Masa lalu sudah memberikan pelajarannya, dan tugas kita adalah membawa pelajaran itu, bukan bebannya. Aris mulai mengemasi barang-barang mentalnya. Dia mulai mengucapkan selamat tinggal pada sudut-sudut kota yang menyakitkan. Setiap perpisahan adalah ruang yang terbuka untuk pertemuan baru. Dia mulai menyadari bahwa hampa bukan berarti kosong, tapi berarti siap untuk diisi. Klimaks dari perjalanan ini adalah saat Aris benar-benar sampai pada titik terendahnya. Dia berdiri di depan pintu tempat yang dulu memberinya kebahagiaan terbesar. Dan dia menyadari bahwa kunci yang dia bawa sudah tidak bisa lagi membuka pintu itu. Pintu itu telah diganti, dicat ulang, dan dihuni oleh orang asing. Tidak ada lagi tempat baginya di sana. Rasa sakitnya begitu tajam hingga dia jatuh terduduk. Namun, di titik hancur inilah, ilusi itu benar-benar pecah. Dia tidak lagi bisa berbohong pada dirinya sendiri. Ini adalah momen breakdown yang sebenarnya adalah sebuah breakthrough. Dalam kehancuran itu, ada sebuah keheningan yang mencerahkan. Aris berhenti menangis dan mulai melihat sekelilingnya dengan mata yang benar-benar terbuka. Dia melihat jalanan yang membentang ke arah yang belum pernah dia lalui. Dia melihat orang-orang asing yang memiliki cerita mereka sendiri. Dia menyadari bahwa selama ini dia hanya melihat ke satu titik kecil, sementara ada seluruh alam semesta di belakang punggungnya. Kekuatan untuk melepaskan muncul bukan dari kebencian terhadap masa lalu, tetapi dari rasa syukur atas apa yang pernah ada dan rasa ingin tahu tentang apa yang akan datang. Pelajaran terbesarnya adalah kebahagiaan tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah tempat. Kita tidak kehilangan kapasitas untuk bahagia. Kita hanya kehilangan objek yang memicu kebahagiaan itu. Kapasitas itu tetap ada di dalam diri kita. Seperti matahari yang tetap ada meskipun tertutup awan, kebahagiaan kita hanya tertutup oleh kabut kesedihan. Aris mulai berjalan menjauh dari pintu itu. Setiap langkah terasa berat, tapi dengan setiap langkah,
Beban di pundaknya terasa sedikit lebih ringan. Dia tidak lagi mencari tempat yang hilang. Dia mulai mencari dirinya yang baru. Bayangkan sebuah hutan setelah kebakaran hebat. Semuanya tampak hitam, mati, dan putus asa. Namun di bawah tanah yang hangus itu, benih-benih baru justru mendapatkan nutrisi dari abu. Kehilangan kita adalah abu yang akan menyuburkan pertumbuhan baru kita. Aris adalah benih itu. Dia mulai mencari lingkungan yang berbeda, hobi yang belum pernah dia coba, dan komunitas yang tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Di tempat-tempat asing inilah dia mulai merasakan percikan kecil kegembiraan. Bukan kebahagiaan yang sama seperti dulu, tapi sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dewasa dan tangguh. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari langkah kaki yang baru. Kadang-kadang yang kita butuhkan hanyalah perubahan pemandangan untuk mengubah perspektif kita. Aris pindah ke bagian kota yang lain, tempat di mana tidak ada kenangan yang menghantuinya. Dia mulai membangun rutinitas baru. Dia menyadari bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam secangkir kopi di tempat baru, dalam percakapan dengan orang asing, atau dalam keheningan pagi yang segar. Dia tidak lagi mencoba menghidupkan kembali hantu masa lalu. Dia sedang menyambut tamu masa depan. Proses ini tidak terjadi dalam semalam. Ada hari-hari di mana Aris ingin kembali berlari ke tempat lamanya. Namun sekarang, dia tahu itu hanyalah godaan sesaat. Dia belajar untuk duduk dengan rasa sakitnya tanpa harus bertindak berdasarkan rasa sakit itu. Dia belajar bahwa kesedihan adalah tamu yang akan pergi jika kita tidak terus-menerus memberinya makan dengan nostalgia. Dia mulai menghargai perjalanannya, bukan hanya tujuannya. Dia menjadi arsitek dari kebahagiaannya sendiri, membangun di atas lahan yang bersih dan baru. Seringkali, tempat kita kehilangan sesuatu adalah tempat di mana kita harus meninggalkan ego kita. Aris menyadari bahwa keinginannya untuk kembali ke masa lalu hanyalah upaya egonya untuk merasa benar dan menang. Dengan melepaskan keinginan untuk memenangkan kembali masa lalu, dia memenangkan kedamaian batinnya. Kedamaian adalah bentuk kebahagiaan yang paling stabil. Ini bukan tentang euforia yang meledak-ledak, tapi tentang rasa tenang bahwa apapun yang terjadi, dia akan baik-baik saja. Dia telah menemukan sumber air di dalam dirinya sendiri, sehingga dia tidak perlu lagi mengemis di sumur yang Wow, this kering. mural is incredible. Klimaks ini berakhir dengan The sebuah details on pemahaman this graffiti are spiritual amazing. bahwa alam semesta tidak So mengambil much art sesuatu on dari this street. kita tanpa memberikan sesuatu yang lebih baik sebagai gantinya, asalkan kita memiliki tangan yang terbuka untuk menerimanya. Jika tangan kita terus mengepal pada masa lalu, kita tidak bisa menerima berkat masa kini. Aris akhirnya membuka kepalan tangannya. Dia melepaskan semua butiran pasir kenangan yang selama ini dia genggam erat hingga melukai telapak tangannya. Dan saat itulah, angin segar membawa aroma bunga yang belum pernah dia hirup sebelumnya. Memasuki fase penyelesaian, Aris mulai melihat perubahan nyata dalam hidupnya. Dia tidak lagi bangun dengan rasa berat di dadanya. Tempat-tempat lama yang dulu membuatnya menangis, kini hanya menjadi bagian dari peta sejarahnya. Dia bisa melewatinya tanpa harus berhenti. Dia telah menetralisir racun dari kenangan itu. Perasaan ini sangat membebaskan. Dia menyadari bahwa dia bukan lagi orang yang sama yang kehilangan sesuatu di sana. Dia telah berevolusi. Dia adalah versi dirinya yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih pada diri sendiri. Penyelesaian bukan berarti luka itu hilang sepenuhnya. Tapi, luka itu telah menjadi bekas luka yang artistik. Seperti teknik kintsugi dari Jepang, di mana keramik yang pecah disambung kembali dengan emas. Aris melihat bekas lukanya dan merasa bangga. Bekas itu menceritakan kisah tentang seorang pria yang berani melepaskan dan memulai kembali. Dia mulai membagikan kisahnya kepada orang lain yang masih terjebak di tempat kehilangan mereka. Dia menjadi mercusuar kecil bagi mereka yang masih tersesat di lautan nostalgia. Dia menemukan bahwa dengan berhenti mencari kebahagiaan di tempat lama, dia justru menemukannya di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Dalam hobi baru, dalam menolong orang lain, atau bahkan dalam kesendirian yang produktif.
Ternyata kebahagiaan memiliki ribuan wajah, dan dia selama ini hanya terpaku pada satu wajah saja. Dunia terasa jauh lebih luas dan penuh warna sekarang. Dia merasa seperti seorang penjelajah yang baru saja menemukan benua baru setelah sekian lama terjebak di pulau kecil yang gersang. Langkah penyelesaian selanjutnya adalah memaafkan diri sendiri. Aris memaafkan dirinya karena telah membuang waktu begitu lama di tempat yang salah. Dia menyadari bahwa itu adalah bagian dari proses belajarnya. Tanpa rasa sakit itu, dia mungkin tidak akan pernah mencari kedalaman dalam hidupnya. Dia merangkul dirinya yang dulu dengan penuh empati. Kita semua adalah peziarah dalam hidup ini, dan wajar jika kita terkadang salah jalan atau berhenti terlalu lama di tempat peristirahatan yang sudah tutup. Aris sekarang mengerti bahwa tempat, kehilangan, bukan hanya lokasi fisik, tapi juga kondisi mental. Dia telah mengubah kondisi mentalnya dari kekurangan menjadi kelimpahan. Dia tidak lagi merasa kurang karena sesuatu telah pergi. Dia merasa penuh karena dia masih memiliki dirinya sendiri dan masa depan yang belum tertulis. Setiap pagi adalah kanvas putih yang siap dia warnai. Dia tidak lagi membawa palet warna yang gelap dari masa lalunya. Dia memilih warna-warna yang berani dan cerah untuk hari ini. Kisah Aris memberikan kita pelajaran penting tentang keberanian untuk menjadi asing bagi diri kita yang lama. Seringkali kita takut berubah karena kita merasa akan kehilangan identitas kita. Tapi identitas sejati kita bukanlah apa yang kita miliki atau siapa yang bersama kita, melainkan bagaimana kita merespons kehilangan itu. Aris menemukan identitasnya sebagai seorang penyintas, seorang pejuang yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Dan dalam kepergiannya, dia menemukan kepulangan yang sesungguhnya ke dalam hatinya sendiri. Sekarang, hidup Aris dipenuhi dengan makna baru. Dia tidak lagi mengejar kebahagiaan seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa ditangkap. Dia membiarkan kebahagiaan datang kepadanya sebagai hasil sampingan dari hidup yang autentik dan berani. Dia telah berhenti mencari kunci di saku baju yang lama. Dia telah membangun pintu baru yang tidak memerlukan kunci lama itu. Dia hidup di masa sekarang, dengan kaki yang tertanam kuat di bumi dan mata yang menatap langit dengan penuh harapan. Pesan moral dari kisah ini sangat sederhana, namun mendalam. Jangan biarkan tempat di mana Anda hancur menjadi tempat di mana Anda menghabiskan sisa hidup Anda. Ada dunia yang luas di luar sana yang menunggu untuk ditemukan. Kehilangan hanyalah cara alam semesta mengosongkan ruang di hidup Anda agar sesuatu yang lebih baik bisa masuk. Jika Anda terus memegang barang lama yang sudah rusak, tangan Anda tidak akan pernah bebas untuk menerima hadiah yang baru. Beranilah untuk melangkah keluar dari zona nyaman rasa sakit Anda. Ingatlah bahwa setiap akhir adalah awal yang menyamar. Saat Anda berhenti mencari kebahagiaan di tempat yang sama saat Anda kehilangannya, Anda sebenarnya sedang memberikan penghormatan tertinggi pada hidup Anda. Anda mengakui bahwa Anda layak mendapatkan lebih dari sekadar sisa-sisa kenangan. Anda layak mendapatkan kebahagiaan yang segar, yang hidup, dan yang nyata. Jangan takut pada ketidaktahuan. Di sanalah letak semua keajaiban yang selama ini Anda lewatkan. Berjalanlah terus, jangan menoleh ke belakang dengan penyesalan, tapi dengan pengertian. Jadi, jika hari ini Anda masih berdiri di tempat yang menyakitkan itu, menarik Wow, napaslah this yang mural is dalam. incredible. Lihatlah ke sekeliling Anda The details on untuk this terakhir graffiti are kalinya. amazing. Ucapkan terima kasih atas semua pelajarannya So much art dan on this balikkan street. badan Anda. Ada jalan setapak yang menanti untuk Anda lalui, ada tawa yang belum Anda dengar, dan ada pemandangan yang belum Anda lihat. Kebahagiaan Anda tidak tertinggal di sana. Ia sedang berlari di depan Anda, menunggu Anda untuk mengejarnya. Mulailah melangkah sekarang. Perjalanan barumu dimulai dengan satu keputusan sederhana, untuk tidak lagi mencari di tempat yang sudah kosong.